Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Suara saya bisa didengarkan? Bisa Pak, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Mohon maaf, sebenarnya saya sudah join lama tadi, saya masih koordinasi dengan panitia. Oke, kita mulai saja. Saya akan share screen untuk memudahkan pemahaman kita bersama terkait dengan uh, tema kita di pagi hari ini ya. Oke, sudah Sudah terlihat Pak. Oke. Ya, pagi hari ini kita akan saya akan menyampaikan satu tema yang berkenaan dengan pengembangan desa tangguh berkelanjutan berbasis sosial budaya kemasyarakatan. Ini menjadi bagian dari sekian banyak tema yang nanti teman-teman mahasiswa semua yang akan menjalani berdasarkan pilihan-pilihan sesuai dengan kondisi yang ada di desa masing-masing. Nah, mungkin tema ini tidak terlalu familiar untuk teman-teman mahasiswa yang di bidang eksakta ya, mungkin ya, tapi mudah-mudahan eee, dengan penjelasan yang lebih mudah nanti bisa ditangkap dengan cepat dan insya Allah kalau memang ini jadi pilihan, ini bisa dioperasionalkan. Nah, bicara pengembangan desa tangguh berkelanjutan dan berbasis sosial budaya kemasyarakatan, pada prinsipnya kita harus memahami satu hal dulu sebagai latar belakang, mengapa tema ini diajukan sebagai salah satu model kegiatan atau bentuk kegiatan yang bisa diambil oleh kelompok mahasiswa nanti. Yang pertama, bahwa perkembangan desa hari ini tidak dapat dielak. Kita tahu bahwa eh, perkembangan pembangunan desa ya atau penetrasi pembangunan desa ini luar biasa yang diarahkan semuanya untuk kemajuan desa-desa Indonesia dan ini positif. Ya, ini positif karena salah satu bentuk kepedulian bangsa ini terhadap kemajuan desa-desa, apalagi dengan hadirnya undang-undang desa, isu pembangunan desa menjadi sangat seksi sebagai fondasi pembangunan bangsa. Namun demikian, yang harus kita ingat juga, sejalan dengan itu penetrasi terus berjalan tanpa kita sadari. Dan ini berjalan terus-menerus mengena kepada desa-desa di seluruh Indonesia, termasuk desa-desa di Jawa Timur. Dan juga tidak dielakkan juga desa-desa yang menjadi lokasi kegiatan KKN atau MMD ini di 1000 desa. Bisa dilihat di gambar di layar, bagaimana desa-desa itu tidak lambat laun atau sedikit banyaknya sudah mulai tumbuh perkembangan yang ditandai dengan industrialisasi, mulai masuk ke desa. Infrastruktur tidak bisa dipungkiri, menjadi dorongan yang dijalankan oleh pemerintah pusat terhadap desa-desa. Infrastruktur baik jalan, baik jembatan, sehingga akses ini menjadi lebih mudah untuk terjangkau ke desa-desa. Demikian juga dengan tata pemerintahan, good governance juga dikembangkan terus, dikuatkan terus, dan ini nanti juga berdampak kepada sistem yang berlangsung di dalam kehidupan masyarakat di desa. Dan dalam unsur potensi, salah satunya dari sekian banyak potensi, di mana desa-desa juga menerima pengembangan-pengembangan yang bersifat masif. Salah satunya adalah pengembangan pariwisata. Sehingga tidak sedikit kita tahu bahwa desa berkembang menjadi desa-desa wisata. Mana konsekuensi kemasifan masyarakat hadir di dalam kehidupan masyarakat desa ya. Masyarakat luas datang ke desa untuk berwisata dan ini juga merubah potensi yang lain, berkembangnya pasar ya. Berkembangnya pasar di desa yang kita tahu yang sebelumnya desa dengan karakteristik pasarnya sedemikian rupa, dengan penetrasi ini, dengan kemudahan infrastruktur, akses, dan ide tentang industrialisasi, memberikan ruang pengembangan pasar yang lebih dinamis dan mengarah kepada tipikal modern. Dan yang terakhir, salah satu yang penting, penetrasi pembangunan ini juga
dikembangkan dengan sentuhan teknologi informasi. Bagaimana desa-desa digital itu dikembangkan ya, desa cerdas, pemanfaatan teknologi informasi, media sosial, dan seterusnya. Dan ini pun juga semakin membuka akses. Yang dulu orang tidak tahu tentang desa, hari ini orang tahu tentang desa. Sebaliknya, orang desa yang dulunya tidak begitu mengetahui dunia di luar, hari ini mengetahui kehidupan di luar sana dan menjadi bagian dari referensi-referensi pembangunan yang ada di desa. Situasi ini nyata, situasi ini benar-benar kita hadapi hari ini di semua desa di Indonesia, meskipun dalam tingkatan yang berbeda-beda satu desa dengan yang lainnya, tetapi hampir di keseluruhan desa situasi ini tidak bisa dielakkan. Kemudian apa yang menjadi inspirasi tentang tema desa tangguh berkelanjutan berbasis nilai sosial budaya masyarakat ini? Dari gambaran penetrasi tadi, dorongan atas pembangunan desa itu tentunya ada konsekuensi. Konsekuensi yang paling nyata adalah berdampak pada tatanan kehidupan masyarakat di desa. Dan karena terbuka dengan dunia luar, potensial sekali tatanan yang ada sebelumnya itu akan berkembang dinamis, dan bahkan dalam kondisi yang paling ekstrim bisa saja berubah dan nilai-nilai yang dulunya terbangun sangat kuat itu musnah atau punah ya, dan pada akhirnya berganti dengan karakteristik desa yang samalah dengan kota, sehingga nilai-nilai tadi yang dulunya sangat memperkuat kehidupan desa, dan karena ini luntur akibat penetrasi tadi sehingga goyah kehidupan sosial yang ada di desa itu goyah. Dan ini rapuh ya, karena proses ini harus kita perhatikan dengan baik agar potensi untuk menjadikan kehidupan di desa itu rapuh bisa kita eliminir, atau bahkan kita balikan keadaan itu terkait dengan perkembangan desa, tentang pembangunan desa itu bisa terjadi, tetapi di sisi yang lain desa memiliki kehidupan yang tangguh juga untuk menghadapi itu. Artinya bisa beradaptasi dan justru juga bisa berpotensi untuk sejalan dalam perkembangannya. Artinya tidak melupakan nilai budaya desa di satu sisi, tetapi juga menangkap perkembangan kehidupan di sisi yang lain. Dan desa tangguh berkelanjutan ini adalah konsep pengembangan desa yang meletakkan aspek ketangguhan kehidupan masyarakat dalam menghadapi kemajuan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai esensial yang berlaku di masyarakat. Karena nilai-nilai esensial itulah yang mempererat kehidupan masyarakat di desa. Nilai yang sulit sekali tergantikan. Jadi kalau sudah hilang, itu sulit sekali untuk ditumbuhkan kembali. Jadi ini nilai-nilai yang sangat esensial yang pilihan bijaknya adalah dengan memperkuat, justru tidak dengan menghilangkannya. Dari sini, hal substansial yang bisa dilakukan berkenaan dengan upaya untuk mempertahankan kearifan lokal, nilai-nilai sosial budaya setempat, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen kelompok warga dan kelembagaan di tingkat desa. Supaya nilai-nilai esensial tadi itu tetap utuh. Jadi desa itu yang perlu dipahami, desa itu kehidupannya bisa dilihat dari warga masyarakatnya dalam menjalani kehidupannya. Nah, warga itu juga bisa dicermati secara lebih tajam itu melalui kelompok-kelompok warga yang ada. Dari sinilah sebenarnya fokus utama dari tema ini. Dengan keterlibatan semua elemen desa secara kuat dan berfungsinya kelompok warga serta lembaga desa di dalam kehidupan masyarakat, maka akan menjadi penopang kehidupan desa yang berjalan secara dinamis. Jadi kelompok warga, kehidupan kelompok warga ini merupakan sesuatu yang sangat fundamental untuk mengembangkan banyak hal yang ada di desa. Jadi kita tidak boleh juga kita hadir mengabaikan
kekuatan sosial ini, terus kemudian dengan cara berpikir kita sendiri, tanpa melibatkan warga dalam hal ini kelompok warga, melakukan sebuah pengembangan-pengembangan, pada akhirnya nanti mereka mendapatkan pengembangan tetapi fondasi sosialnya itu lemah. Nah, makanya itu ini berfungsi untuk memperkuat itu. Dan kelompok warga serta kelembagaan desa merupakan komponen sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan dan penyelesaian masalah-masalah sosial melalui pendekatan sosial budaya. Jadi pada akhirnya nanti bisa sinkron, bisa kuat, karena elemen dasarnya ada dan pengembangan-pengembangan lebih lanjut terhadap elemen yang ada ini, elemen yang kuat ini pada akhirnya nanti bisa menjadikan desa-desa itu lebih tangguh untuk menghadapi perkembangan. Dan apa yang saya sampaikan ini sejalan dengan narasi SDGs ya, SDGs desa terutama SDGs ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Makanya tema desa tangguh berkelanjutan ini menjadi sangat relevan untuk kita menjalankannya, mewujudkannya menjadi bagian dari kegiatan MFD. Nah, seperti apa kegiatan dengan tema desa tangguh berkelanjutan ini? Di sini ada dalam modul ini, dalam kegiatan yang nanti teman-teman masih bisa jalankan, ada 5 kegiatan yang bisa dijalankan di desa yang sifatnya sekuensial. Ya. Sekuensial akan lebih baik karena ini secara proses itu tidak instan, tetapi berjalan bersama-sama dengan masyarakat, bersama-sama dengan kelompok warga tadi sebagai elemen yang vital tadi, berproses demikian rupa. Nah, pada akhirnya kita bisa memperkuat kehidupan sosial dari warga. Kegiatan satu yang bisa dijalankan adalah berkenaan dengan identifikasi nilai sosial budaya masyarakat di desa. Mungkin di beberapa tema-tema yang sebelumnya itu juga bersinggungan terkait dengan mengidentifikasi nilai sosial budaya yang ada di desa. Jadi teman-teman nanti setiap kelompok itu ketika memilih ini sebagai satu kegiatannya adalah yang pertama yang bisa dijalankan, kelompok mahasiswa nanti bisa melakukan perkenalan kepada siapa, kepada kepala desa tentunya sebagai orang nomor 1 di desa, tokoh-tokoh masyarakat sebagai orang-orang penting yang ada di desa, demikian juga dengan kepala dusun, ketua RT dan RW. Beliau-beliau ini sebagai tokoh-tokoh penting di desa, ini harus tahu sehingga nanti teman-teman juga bisa bersama dengan tokoh-tokoh ini, orang-orang penting ini untuk menjalankan FGD. Jadi proses identifikasi nilai sosial budaya ini bisa dijalankan dengan teknik atau metode FGD. Secara terbatas, tidak perlu menghadirkan banyak orang dulu, tetapi lewat tokoh-tokoh ini. FGD terbatas ini, apa yang akan dilakukan nanti adalah mendiskusikan panjang lebar banyak hal terkait dengan informasi. Seperti apa sih nilai-nilai sosial budaya desa yang ada itu. Nah, karena beliau itu adalah orang yang ada di desa, native, sehingga penting bagi kita untuk mendapatkan informasi terkait dengan karakteristik dari sejumlah nilai-nilai sosial budaya yang ada di desa. Yang pada akhirnya nanti melalui proses pengidentifikasian melalui FGD ini akan teridentifikasi dan terpetakan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Ini pun juga nanti membantu teman-teman mahasiswa nanti itu beradaptasi dengan kehidupan yang ada di desa. Jangan sampai nanti kehadiran kita, kehadiran mahasiswa itu menjadi sesuatu yang tidak sejalan dengan nilai-nilai yang ada di desa yang bersangkutan. Jadi penting untuk kita mengetahui, mengidentifikasi dan memetakan nilai-nilai sosial budaya di desa. Nah, untuk bisa memetakan atau mengidentifikasi ini, saya sudah menyiapkan instrumen kerjanya, sehingga nanti bisa diikuti saja
bagaimana teknis untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, seperti apa instrumen kerja yang bisa dijalankan pada saat melakukan proses FGD? Nah, ini nanti sebentar lagi akan saya sampaikan. Nah, di sini ada ilustrasi sedikit, jadi teman-teman nanti berkumpul bersama tokoh-tokoh masyarakat yang tadi saya sebutkan, kemudian melakukan diskusi. Ya. Nah, di sini saya akan memperlihatkan instrumen kerja yang menjadi panduan dari teman-teman nanti untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial budaya yang ada di desa. Ya mudah-mudahan nanti instrumen kerja ini bisa memudahkan teman-teman sehingga tidak bingung lagi bagaimana sih mengidentifikasi secara taktis itu. Nah ini instrumen kerja yang bisa diterapkan oleh teman-teman masing-masing kelompok ya di desa, yang proses yang bisa dijalani, diikuti skema ini atau instrumen ini. Mulai dari awal persiapan, ya, menyampaikan kepada pemerintah desa, membagi peran dan tanggung jawab di masing-masing kelompok, kemudian membuat dan mengirim undangan, mempersiapkan tempat, memastikan konsumsi apabila diperlukan, ya. Kemudian pada tahap pelaksanaan juga untuk mengisi daftar hadir, terus kemudian melakukan pembukaan dengan menyampaikan pengantar apa maksud dari kegiatan ini, FGD ini, dan kemudian menjalankan FGD yang kurang lebih berlangsung selama 2-3 jam ya. Jangan terlalu lama juga supaya lebih efektif. Nah, di sini bisa diikuti proses-proses yang bisa dilangsung ya, yang berlangsung itu diikuti saja sehingga nanti lebih terarah. Namanya juga FGD ya, focus group discussion. Jadi diskusinya terfokus, mengarah. Nah, ini salah satu upaya untuk mengarahkan diskusi teman-teman nanti itu sampai menemukan dan teridentifikasi nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Banyak hal yang bisa diikuti di sini. Silahkan nanti dikembangkan lebih lanjut karena ini sifatnya panduan, jadi tidak kaku ya. Tidak kaku artinya bisa dikembangkan sesuai dengan kondisi pada saat proses ini dilangsungkan. Setelah penggalian informasi tentang nilai budaya yang ada di masyarakat selesai dan semua itu harus dicatat, direkam gitu ya. Jangan sampai hilang. Nah, kalau sudah selesai semuanya, baru diakhiri dengan penutupan. Nah, ini supaya kita punya kondite yang positif di mata masyarakat di desa. Oke, ini saya tutup dulu. Nah, kemudian saya lanjutkan ke materi kedua. Masih bagian dari proses ini. Setelah mengidentifikasi nilai sosial budaya selesai, teman-teman beraktivitas kembali yang lainnya, nanti dilanjutkan lagi di kegiatan kedua yang merupakan rangkaian dari kegiatan sebelumnya. Meskipun waktunya bisa dilangsungkan di hari-hari berikutnya ya. Jadi ini bukan maraton setiap hari terusan begitu, tidak. Ini bisa berjeda-jeda, tapi tolong nanti bisa dibuat schedule-nya dengan baik yang berisi 5 langkah ini. Yang kedua adalah mengidentifikasi kelompok warga. Kalau tadi yang pertama adalah mengidentifikasi nilai-nilai sosial budayanya, yang kedua ini sekarang adalah mengidentifikasi kelompok-kelompok warga. Nah, prosesnya kurang lebih hampir sama. Oh ya, saya agak lupa sedikit, agak terselip sedikit tadi ya. Yang sebelumnya ya, tadi yang sebelumnya dari proses FGD itu besar kemungkinannya atau selalu ada peluang bahwa kita membutuhkan pendalaman terkait dengan nilai yang sudah mereka sampaikan.
nilai-nilai sosial budaya yang sudah mereka ceritakan, mereka sampaikan lewat FGD itu, sudah kita catat semuanya. Eee, Kadangkala atau seringkali kita menangkap ini hal yang penting dan kita ingin mendalami itu supaya kita tidak salah. Proses berikutnya jangan dihabiskan di FGD itu. Nanti jadi wasting time, jadi akhirnya tidak efektif. Disimpan, baru nanti bisa dilanjutkan secara edisional yang di luar agenda ini untuk, diperdalam melalui wawancara. Supaya informasi yang kita dapatkan itu benar-benar valid ya, firm betul gitu ya. Itu proses, wawancara di luar FGD ini. Nah, sudah selesai, terus kemudian kita lanjut ke FGD yang kedua, prosesnya hampir sama ya, terkait dengan FGD yang pertama tadi, hanya saja tema tema atau materi diskusinya, FGD-nya ini berbeda, yaitu berkenaan dengan, penggalian informasi tentang kelompok-kelompok warga dan lembaga-lembaga yang ada di desa. Nah, di sini pihak yang terlibat yang diundang itu masih sama atau bisa juga ditambahkan, dan di sini ditambahkan, apa, tokoh-tokoh kelembagaan yang lain. Bisa saja, fleksibel saja ya, tapi yang jelas, teman-teman harus, jeli juga, ini orang-orang siapa yang sekiranya, eee, memiliki informasi yang bisa diajak untuk menggali informasi secara lebih mendalam terkait dengan, kelompok-kelompok sosial yang ada di desa. Nah, hal ini menjadi penting untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok warga yang ada di desa, karena nanti kelompok-kelompok warga inilah sebagai eksponen penting untuk kita mengkreasikan aktivitas lebih lanjut, karena nanti akan mengena kepada kelompok-kelompok warga yang bersangkutan. Nah, sehingga ini menjadi kekuatan yang potensial untuk membantu teman-teman merealisasikan, merahasiakan kegiatan dalam rangka menunjang atau mempersiapkan desa tangguh berkelanjutan tadi. Di sini silahkan nanti, melakukan FGD, dan dalam proses FGD pun juga bisa nanti, saya menyediakan instrumen kerjanya, tinggal diikutin saja instrumen kerjanya. Tapi sekali lagi, instrumen kerja ini bukan harga mati, ini hanya merupakan panduan. Semakin teman-teman bisa mengembangkannya lebih, mendalam, lebih taktis ya, lebih efisien ya, saya kira itu jadi lebih baik. Yang jangan dilakukan itu adalah mereduksi ya. Kalau direduksi jadi menyederhanakan, mensimplifikasi. Nah, ini potensial untuk kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Nah, monggo nanti dipelajari, nah sehingga menjadi lebih paham. Nah, proses FGD ini dilangsungkan, prosesnya hampir sama. Kalaupun nanti, eee, pernyataan yang dilontarkan melalui proses FGD ini ternyata butuh pendalaman lebih lanjut, sekali lagi juga jangan dihabiskan di FGD itu sehingga FGD terkesan lama dan nanti akan membuat, peserta FGD, warga yang kita undang, tokoh-tokoh ini jadi bosan dan pada akhirnya antusiasmenya nanti melemah. Nah, kita harus pandai-pandai memanage waktu proses FGD ini. Kalau ketemu sesuatu yang harus kita dalami, simpan dulu, nanti yang bersangkutan bisa kita temui di waktu yang lain dan informasinya akan kita dapatkan secara lebih, dalam nanti lewat, wawancara lebih lanjut. Instrumen kerja ini pun, eee, sudah saya siapkan dan ini bisa dilihat juga bentuk instrumennya seperti apa. Secara karakteristik, mirip ya, secara karakteristik mirip. Nah, ini hanya membantu teman-teman yang mungkin masih, awam terkait dengan, pola-pola kerja yang seperti ini, yang mudah-mudahan nanti ini bisa membantu memudahkan ya prosesnya. Karena teman-teman mahasiswa kan satu kelompok, beragam ini disiplinnya ya. Jadi nanti bisa terbantu dengan instrumen kerja ini. Seperti yang ada di modul nanti ada instrumen kerja yang menjadi panduan teman-teman, memudahkan kerja untuk melaksanakan kegiatan yang kedua ini. Ya, kurang lebih hampir sama, ada persiapan, hanya saja yang membedakan adalah materinya. Materi yang akan didiskusikan ya. Yang di atas tadi materi tentang nilai sosial budaya itu kira-kira berkaitan dengan hal-hal apa saja. Kalau berkaitan dengan materi kelompok warga dan kelembagaan itu kira-kira berkaitan dengan hal-hal apa saja. Nah, ini bisa dilihat di tahap
pelaksanaan nanti, tinggal diterapkan saja misalnya, teman-teman harus menanyakan apa saja kelompok lembaga yang dominan yang ada di desa. Terus kemudian bagaimana ini bisa terpelihara, siapa yang menjadi ketua atau pengurus, apakah, ada ciri-ciri yang khas dari, kelompok atau lembaga ini, dan seterusnya. Pada akhirnya nanti teridentifikasi, kelompok-kelompok warga yang ada di desa itu apa saja dan seperti apa kehidupan dari kelompok-kelompok yang ada di desa itu. Nah, sekali lagi ini bisa bebas ya, teman-teman nanti bisa mengembangkan lebih lanjut, semakin mendalam semakin baik. Dan, proses ini, kalau direkam dengan baik nanti, bisa menjadi materi juga pada saat, teman-teman berproses lebih lanjut ya. Kelembagaan sosial, kelompok sosial yang ada ini harus kita gali sampai, cara berpikir mereka untuk mengembangkan dan melestarikan kelompok-kelompok warga yang ada di desa. Kita harus menyelami alam pikir mereka, bagaimana kelompok-kelompok warga yang mereka ada di situ itu tetap bisa lestari dari sudut pandang, mereka itu kita harus tahu. Jangan sampai nanti kita berpikir, harusnya seperti ini seperti ini seperti ini. Nah, khawatirnya itu tidak sesuai dengan alam pikirnya, warga atau masyarakat yang ada di desa. Nah, proses ini setidak-tidaknya panduan ini akan membantu teman-teman mahasiswa nanti berproses untuk penggalian, kelompok warga dan, lembaga sosial yang ada di desa. Ini instrumen yang kedua ya. Nah, oke, sebelum beranjak ke instrumen yang ketiga, saya kembali lagi. Setelah proses kegiatan kedua berlangsung, ya, sudah berlangsung sedemikian rupa. Nah, teman-teman nanti boleh jeda ya, nggak harus lanjut terus ini monggo diriin sendiri waktunya. Nah, begitu sudah selesai kedua, teman-teman harus menyiapkan skenario yang ketiga berikutnya. Nah, skenario ketiga ini lebih, sifatnya lebih intens, tidak selalu harus dengan tokoh-tokoh warga tadi. Kalaupun ada juga bagus, tapi yang paling penting dan yang harus ada adalah kehadiran kelompok-kelompok warga yang potensial ada di desa untuk bersama-sama melakukan FGD. Jadi FGD-nya bersama kelompok-kelompok warga potensial yang sudah teridentifikasi tadi. Di sini teman-teman nanti melakukan FGD internal, sebelum ini ya, melakukan FGD internal, coba dipikirkan dulu seperti apa yang bisa dikembangkan, karena ini kaitannya dengan merangkai desain kegiatan yang kreatif dan inovatif. Sebelum melakukan FGD, saya sarankan dan ada baiknya teman-teman kelompok itu mendiskusikan kira-kira bagaimana ya mengkreasikan dan menginovasikan nilai-nilai budaya yang bisa dijalankan oleh kelompok-kelompok warga itu. Nah, ini teman-teman saya sarankan untuk berolah pikir sendiri, mencoba mengimajinasikan gitu ya, mencoba membayangkan ini kalau dikembangkan seperti ini nanti akan seperti ini, dikembangkan begini, alternatifnya begini. Nah, ini teman-teman saya sarankan untuk mendiskusikan di internal kelompok dulu dan pada akhirnya juga setelah itu punya baru melakukan brainstorming atau FGD bersama, perwakilan dari kelompok-kelompok warga yang ada dan diundang di sini. Makanya di sini sifat FGD-nya lebih luas, lebih nyantai, tidak kaku, tidak formal supaya ide-ide kreatif dan inovatif itu bisa muncul. Nah, nanti di sini, teman-teman, bersama-sama dengan perwakilan kelompok sasaran tadi, yaitu kelompok-kelompok warga tadi itu, mencoba menyusun desain pengembangan. Bagaimana sih mengembangkan sosial budaya oleh kelompok warga itu seperti apa? Nah, ini didiskusikan di sini. Nah, ini harus tercatat, harus tertulis. Proses diskusinya pun itu menggunakan coret-coret tanah kira-kira gitu supaya tidak hanya sekedar ngobrol tetapi tidak mendapatkan sesuatu, tetapi benar-benar mengobrol, mendiskusikan pada akhirnya apa yang diobrolkan itu bisa
dicatat dan digambarkan sebagai satu desain pengembangan. Nah, seperti ilustrasi di samping itu, FGD yang dilangsungkan itu harus menghasilkan desain pengembangannya seperti apa, dan teman-teman nanti mencatat, menggambar bahkan ya, menskemakan uh, hal-hal mendasar di situ supaya ide ini tidak hilang, tidak lupa. Dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi modal di kegiatan berikutnya. Kalau sudah punya ini, nanti proses berikutnya jadi lebih mudah. Nah, proses untuk brainstorming mengembangkan kegiatan kreatif dan inovatif berbasis nilai sosial budaya masyarakat yang bisa dijalankan oleh kelompok warga, ini menjadi sesuatu yang nanti menjadi sesuatu proyek yang luar biasa kalau ini bisa benar-benar direalisasikan. Nah, untuk itu supaya ide kreatif dan inovatifnya bisa muncul, nah ada saya sediakan juga instrumen kerjanya supaya sekali lagi supaya teman-teman juga tidak bingung, nanti bisa dipelajari dan dipakai, ya, dipelajari dan dipakai sesuai dengan kebutuhan. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi cara kerja untuk mendiskusikan. Nah, ini semacam skema bantu ya, skema bantu pada saat brainstorming tadi itu tidak kesana kemari, tidak ngelantur, tetapi kita berhasil menemukan desain pengembangan dan memunculkan gagasan kreatif dan inovatifnya. Nah, skema ini membantu cara berpikir kita. Seperti apa cara kerjanya? Yang pertama, semacam kolom-kolom ini bisa diisi nanti. Yang pertama, terkait dengan unsur pertama yaitu nilai sosial budaya. Nah, teman-teman kan sudah mendiskusikan di FGD pertama. Nilai-nilai sosial budaya yang sudah teridentifikasikan dimasukkan di sini. Yang utama mana, yang nilai sosial budaya lainnya atau unsur penunjangnya itu apa, itu dituangkan di sini. Dan ini tidak perlu diulangi lagi. Sebelumnya sudah dilakukan, jadi tinggal dipindahkan saja keyword-keyword pentingnya untuk menunjukkan nilai sosial budaya masyarakat yang dimiliki oleh desa tersebut. Kemudian setelah unsur satu dimasukkan ke sini, unsur kedua pun juga dimasukkan. Di unsur kedua itu berkenaan dengan kelompok warga yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Kelompok-kelompok warga mana saja yang potensial dan mana-mana yang sifatnya pendukung. Salin dan masukkan di kolom kedua ini. Sudah dimasukkan unsur 1 dan unsur 2. Nah, baru kita bergerak ke unsur yang ketiga. Di unsur ketiga, ini bicara tentang potensi dan sumber daya yang ada di desa. Nah, dari sinilah mulai berdiskusi dengan ketua-ketua atau perwakilan dari kelompok-kelompok warga yang diundang untuk mendesain gagasan inovatif ini. Coba digali, ditanyakan potensi dan sumber daya yang ada di desa ini berkaitan dengan apa saja yang nanti bisa menunjang dan mendukung apa yang akan kita kreasikan. Nah, kalau 3 aspek ini sudah muncul semuanya, barulah kita berolah pikir secara kreatif. Kira-kira bagaimana sih berolah pikir secara kreatif dan menghasilkan kegiatan yang inovatif? Nah, kita harus melakukannya seperti clue yang saya tandai kuning ini adalah memikirkan bagaimana ketiga unsur ini digabungkan untuk dikreasikan dan diinovasikan menjadi sesuatu yang unik dan khas, serta bersifat ikonik. Intinya, di kolom tengah ini adalah gambaran perwujudan hasil kreasi dan inovasi. Dan ini butuh proses untuk berdiskusi. Kira-kira mau bikin apa sih dari nilai sosial yang ada, dari kelompok warga yang ada, dan dari potensi sumber daya yang ada di desa. Apa yang bisa dikembangkan dari situ? Apa yang bisa kita wujudkan dari situ? Dalam bentuk kegiatan yang seperti apa? Ini harus kita bisa kembangkan sehingga menjadi sesuatu yang unik atau khas. Syukur-syukur bersifat ikonik. Ikonik itu artinya kalau ini berhasil kita create, ini semacam
Penanda atas keberadaan desa itu dengan kegiatan ini berarti nanti semacam ikon dari desa itu. Oh, kalau kegiatan ini berarti ini ada di desa ini. Nah, kira-kira begitu. Penanda dari keberadaan desa itu menciptakan kegiatan yang sifatnya ikonik. Nah, kalau sudah ini tercipta, ada, terwujud, barulah teman-teman berupaya untuk memanfaatkan IT dan media sosial. Bagaimana ini perwujudan dari kegiatan yang unik, khas, dan ikonik tadi, kreasi yang sudah dihasilkan tadi itu dipoles demikian rupa dengan sentuhan teknologi informasi dan kemudian dipopulerkan melalui media sosial. Ini kira-kira ini skema bantunya untuk memudahkan proses berdiskusi. Nanti runtut berdiskusinya bisa mengikuti panduan ini, meskipun ini juga tidak kaku, nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih lanjut. Nah, yang kegiatan yang membutuhkan intensitas bersama warga, yang terakhir adalah berkaitan dengan sebentar ya, yang terakhir berkaitan dengan pendampingan ya. Ini sudah mulai action ini. Ini sudah mulai action, yaitu oke. Ini, bentar. Masih terlihat ya? Nah, ini bisa dilihat di sini ya. Nah, ini teman-teman sudah bisa mengembangkan ini lewat proses FGD-nya. Dan luaran daripada ini adalah tercipta desain pengembangan. Nah, dan inilah nanti yang akan direalisasikan. Langkah berikutnya melakukan pendampingan. Nah, pendampingan ini ya memang awalnya tetap melakukan diskusi lagi. Kemudian diskusi ini ada sifatnya pengembangan dari yang sudah dikreasikan bersama kelompok warga sebelumnya. Nah, itu di situ coba ditawarkan kembali atau disampaikan kembali sehingga desain pengembangannya itu benar-benar kuat ya, dan nanti bisa juga disimulasikan. Dalam proses ini disimulasikan supaya tidak membosankan ya. Diskusi yang tidak membosankan disimulasikan sedemikian rupa sehingga nanti proses pengembangan nilai sosial budaya secara kreatif dan inovatif itu bisa ditangkap oleh mereka, oleh warga desa itu bisa ditangkap kalau disimulasikan, dan kemudian kalau sudah bisa ditangkap, barulah teman-teman nanti menyusun rencana aksi pengembangan. Bersama dengan warga bikin aksi pengembangan. Artinya ini menyusun skenario kegiatan bersama warga desa dalam rangka mengembangkan nilai sosial budaya yang ada di masyarakat. Membuat rencana aksi, skenarionya seperti apa, ini harus dituangkan. Nah, kira-kira prosesnya seperti ini ya. Desain pengembangannya kita sudah miliki di kegiatan sebelumnya, yang ketiga. Kemudian di kegiatan keempat ini melakukan FGD. Dan di FGD lanjutan ini kemudian dikuatkan dengan simulasi supaya tidak apa tidak supaya jelas lah kira-kira gitu ya. Apa yang dikembangkan itu supaya jelas, tidak abu-abu, tidak abstrak gitu ya, tapi konkret. Itu perlu untuk disimulasikan. Nanti teknik mensimulasikannya seperti apa, mau pakai visualisasi, mau menggambar, mau bahkan mau menjalankan contoh peran sedikit banyaknya teman-teman nanti mempraktekkan atau memperagakan dengan gerakan atau segala macam. Nanti intinya proses ini harus disimulasikan supaya lebih konkret. Nah, kalau begitu sudah konkret, sudah jelas, barulah nanti masuk ke rencana aksi pengembangan tadi. Skenario step by step apa yang harus dijalankan. Nah, ini yang terakhir. Yang terakhir adalah praktek pengembangan bersama warga. Nah, dari sini FGD pengantar dilakukan, di mana penting untuk memilih salah satu saja. Saran saya salah satu, meskipun menemui banyak sekali nilai sosial budaya dan kegiatan yang bisa dikreasikan,
Saran saya pilih satu tapi benar-benar bagus, benar-benar nyata, konkret, dan pada akhirnya ini bisa menjadi kegiatan yang ikonik bagi desa tersebut. Nah, saran saya satu aja. Nah, proses ini perlu untuk didiskusikan dulu, terus kemudian kalau sudah terpilih nilai sosial budaya yang mau dikembangkan, salah satu saja, nanti baru kemudian mengkreasikan objek dari nilai budaya tadi secara visual dengan desain visual bersama-sama pihak sasaran. Jadi teman-teman nanti boleh mengembangkan nilai sosial budaya itu dikreasikan sedemikian rupa bersama-sama dengan kelompok sosial yang ada, yang yang relate ya, yang relate dengan nilai sosial budaya itu. Yang paling relate itu sebenarnya contohnya kalau mau dikembangkan nilai sosial budaya karakteristik seni budaya atau kesenian, berarti kelompok seni menjadi relate sekali ya, kira-kira gitu. Nah, tapi apa yang terjadi tidak selalu harus begitu ya di desa. Jadi silakan nanti dipelajari. Tapi yang paling penting adalah setelah itu ketemu, baru mengkreasikan objeknya secara visual dengan desain-desain visual bersama-sama mereka. Dan bahkan kalau perlu, kalau situasi ini ternyata nilai sosial budaya yang kuat ini secara momentum belum terwujud, bisa saja, dan ini juga sering dilakukan adalah semacam memanfaatkan talent-talent. Jadi teman-teman semacam membuat dokumenter dengan memanfaatkan talent-talent yang ada di desa atau teman-teman sendiri sebagai talentnya bersama dengan pihak desa, itu mencoba memvisualisasi objek dari nilai budaya tadi itu sehingga tervisualisasikan dengan bagus. Artinya kita mengkonkretkan nilai-nilai tadi menjadi sesuatu yang bisa dilihat. Nah, nanti proses visualisasi itu baru pemanfaatan media sosial, memanfaatkan IT, smartphone, yang lain-lain ya. Monggo nanti kalau ada yang punya drone, pakai drone jauh lebih bagus lagi ya. Macam-macam bisa kita optimalkan sehingga nanti benar-benar terpotret, tervisualisasi dengan bagus. Nah, ini yang penting untuk dijalankan. Setelah proses visualisasi ini, nah bagian kelima, visualisasi itu penting sudah ada. Nah, bagian kelima itu tidak kalah penting lagi dan menurut saya sangat penting. Kehadiran teman-teman di desa nanti, menurut saya wajib gitu ya, membantu desa membuat ya, official account desa. Media sosial sekarang berkembang. Tapi dengan perkembangan media sosial yang ada, desa itu harus memiliki official account supaya representasi dari apa yang dikembangkan oleh desa itu secara valid bisa dilihat dari official account-nya ini. Jadi akun di YouTube dibuat ya, IG, Facebook ya. Jadi itu dibuat satu official account yang miliknya desa. Dan kemudian kalau sudah kreasi, visualisasi yang dibuat oleh teman-teman sebelumnya itu bisa diunggah di sini. Diunggah di official account ini secara temporer ya. Jadi jangan hanya membuat satu, hal-hal kecil pun itu disimpan semuanya dalam bentuk reels, video pendek dan seterusnya disimpan semuanya. Dan bahkan kreasi-kreasi poster melalui Canva dan seterusnya itu juga bisa. Itu semua disimpan semua dan kemudian secara periodik diunggah. Jadi memanfaatkan media sosialnya itu tidak hanya bikin satu terus sekali diunggah sudah enggak, tapi tetap secara periodik itu diunggah. Dan proses mengunggahnya pun juga melibatkan pihak desa yang diberikan wewenang untuk mengelola official account ini supaya ya ini terjadi dan terlindungi serta berkelanjutan. Ini proses yang penting. Kalau sudah membuat official account, baru diisi konten-kontennya yang sudah diproduksi sebelumnya. Terus kemudian yang keenam, ini tentatif atau edisional. Manakala sesuatu yang dikembangkan oleh teman-teman itu benar-benar sesuatu ya, benar-benar menjadikan sesuatu yang wow gitu, dan membuat desa bersemangat untuk menjalankannya, bukan tidak mungkin kegiatan itu dihadirkan dalam bentuk semacam festival gitu ya, diramaikan.
sehingga kolektivitas warga yang terlibat itu semakin banyak. Ramai sekali, karakteristik dari pengembangan nilainya itu bisa terwujud melalui kegiatan yang nuansanya adalah festival atau pagelaran dan semacamnya. Monggo ini nanti bisa dianggap juga sebagai puncak dari kegiatan ini. Ini kalau bisa bagus sekali. Nah, ini makanya ini perlu untuk didiskusikan dengan pemerintah desa khususnya dengan kelompok-kelompok warga juga itu penting karena nanti mensyaratkan adanya kebutuhan alat dan bahan ya. Properti pendukung seperti sound system, banner, atribut dan yang lain-lain ini perlu untuk disiapkan. Nah, karena kita ada keterbatasan, nah makanya kalau kita bisa meng-create sesuatu yang luar biasa, terus kemudian secara konsep dan secara simulasi sudah bisa dijalankan, nah tinggal ditunjukkan kepada pemerintah desa. Nah kalau pemerintah desa berkenan, bukan hal yang tidak mungkin dan ini banyak terjadi, justru nanti pembiayaan dan pengembangannya dijalankan oleh desa-desa yang bersangkutan menjadi proses untuk mempopulerkan desa-desa tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah kembali lagi mempromosikan melalui presentasi pengembangan nilai sebagai bagian dari kegiatan pembangunan desa kepada pemerintah dan masyarakat desa. Nah, ini yang kadang-kadang terakhir ini yang kadang-kadang lupa. Ketika berhasil meramaikan, membuat kreasi di desa, mengembangkan nilai sosial budaya yang ada di desa, bahkan dalam bentuk event-event, dalam bentuk festival, media sosialnya sangat kuat, sangat intensif, konten-kontennya hadir di situ, intinya sangat masif semuanya, dan mulai kelihatan wajah desa itu secara ikonik mulai kelihatan, seringkali ada yang lupa adalah menjembatani dengan cara mempromosikan bahwa hal ini penting, menjadi bagian dari nafas pembangunan desa. Dan ini harus ditangkap oleh pemerintah desa. Jangan sampai nanti dapat gebiarnya saja, tetapi tidak berkontribusi terhadap pembangunan desa. Nah, makanya ini penting untuk dipromosikan lebih lanjut sebagai modalitas yang luar biasa untuk desa dalam menjalankan rangkaian pembangunannya karena ini kekuatan sosial yang luar biasa. Nah, ini contoh-contoh saja praktek-praktek pengembangan bersama warga ya. Nah, tadi yang saya sampaikan kreatif dan inovatif dari sesuatu yang biasa menjadi luar biasa atau istimewa, dari hal yang remeh-temeh menjadi sesuatu yang berguna. Contohnya misalnya di desa ada kebiasaan dari rumah tangga itu menumbuk padi. Sudah mulai hilang, tinggal 1-2, tapi sudah mulai hilang. Nah, dalam rangka melestarikan, dalam rangka memperkuat kembali, ini bisa diangkat, dikreasikan dan inovasikan kebiasaan menumbuk padi itu menjadi sajian pertunjukan seni gerak dan musikalitas. Ini contohnya. Jadi ini barang-barang yang sederhana, tetapi kalau di-create sedemikian rupa itu menjadi sesuatu yang istimewa bagi desa itu. Ini contohnya ya. Nah, terus nanti dimanfaatkan media sosialnya untuk mempopulerkan. Nah, ini juga sama. Ini bagaimana kreasi dan inovasi tradisi di desa itu ada aktivitas rupa, yaitu seni rupa, melukis, dan seterusnya, yang dilakukan oleh Karang Taruna. Tapi ada juga seni tradisional, musikalitas ya, yang ada. Tapi ada juga seni budaya dari berbagai adat dari para seniman-seniman desa. Nah, bagaimana ini dikolaborasikan, ya, dikreasikan sedemikian rupa, sehingga semacam sendera tari dan lukis disertai dengan musikalitas, dan ini bisa menjadi sesuatu yang istimewa. Dari sesuatu yang sederhana, kalau kita create bisa jadi sesuatu yang istimewa. Dan sekali lagi dengan kekuatan media sosial, kekuatan dengan visualisasi, videografi, dan seterusnya, ini nanti diunggah dan bisa didiseminasikan kepada masyarakat luas. Permainan tradisional ini juga bisa dikembangkan menjadi komunitas belajar warga desa. Ini medium-medium belajar. Jadi menurut saya praktek kegiatan KKN yang pada umumnya dijalankan oleh mahasiswa sebelumnya, memberikan pelajaran di desa, di sekolah formal ya, di SD apa segala macam, ya itu positif gitu. Tapi menurut saya itu standar gitu ya. Daya ungkitnya kurang. Itu hanya menambal
beban guru sehingga menjadi lebih ringan. Tetapi yang bisa Anda lakukan, teman-teman mahasiswa lakukan adalah coba mengkreasikan nilai-nilai pembelajaran itu jauh lebih menarik sehingga antusiasme belajar anak-anak di desa itu menjadi lebih tinggi dengan cara menghidupkan seni budaya, permainan tradisional dan yang lain-lain dengan sentuhan yang lebih keren, yang lebih imajinatif ya. Ini contohnya, salah satu contohnya. Ya, terus kemudian juga karena sekarang kita hidup di media, di desa itu sudah tidak luput lagi dengan perkembangan media sosial. Vlogger-vlogger desa juga banyak, YouTuber-YouTuber desa juga banyak. Sudah mulai ada maksud saya ya, mulai tumbuh. Manfaatkan itu untuk membuat videografi yang diciptakan oleh warga desa sendiri tentang desanya dan kemudian itu bisa menjadi materi untuk perencanaan pembangunan desa. Sehingga perencanaan pembangunan desa itu benar-benar berbasiskan pada kondisi nyata. Otentik yang berhasil direkam dan divisualisasi, diberikan informasinya oleh warga desa, direkam dan ini bisa menjadi materi untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa. Lebih mudah ditangkap. Nah, ini bisa juga dikembangkan video komunitas. Para vlogger atau YouTuber desa atau orang-orang yang suka dengan media sosial, yang suka ngevlog, yang suka membuat konten, kumpulkan itu bikin video komunitas bersama-sama. Karena ini jauh lebih berguna dalam pembangunan desa. Ini seperti ini contohnya. Mengulas tentang pembangunan di desa, tentang kondisi lingkungan di desa, tentang permasalahan di desa, tentang potensi yang ada di desa. Oleh siapa? Ya oleh warga desanya sendiri. Nah, ini yang terakhir yang banyak dipakai, yang banyak dikembangkan, yaitu bicara tentang festival desa yang biasanya dikembangkan dari tradisi bersih desa, bersih dusun, selamatan, dan seterusnya. Ini di-create aja, dikreasikan lebih cantik, ya. Tidak sekedarnya, tapi lebih cantik, sehingga ketika ini divisualisasi, ketika ini harus diambil gambarnya dengan sentuhan videografi yang bagus, sesuatu tadi itu menjadi lebih menarik. Dan ini sekali lagi menjadi bagian dari upaya pembangunan desa dengan mengedepankan ikon-ikon desa secara lebih optimal. Kalau ini populer, desa-desa ini pun nanti juga akan mendapatkan manfaatnya lebih lanjut. Nah, karena kekuatan sosial budayanya desa jadi terfasilitasi, pemanfaatan media sosial dan ruang-ruang pembangunan juga bisa bisa diadaptasikan sehingga semuanya bisa berjalan dengan utuh, tidak ada yang dikalahkan, pembangunan bisa berjalan, dinamika pembangunan bisa berjalan dengan lebih progresif di satu sisi, tetapi di sisi yang lain kekuatan sosial budaya masyarakat pun juga tumbuh dan berkembang dan semakin kuat, berjalan seiring, dan inilah yang disebut dengan desa tangguh berkelanjutan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi ini, saya persilahkan. Silakan ada dari mahasiswa, teman-teman mahasiswa kalau ada yang mau bertanya atau mendiskusikan tentang kegiatan dengan tema desa tangguh berkelanjutan berbasis nilai sosial budaya masyarakat ini. Kalau belum jelas atau masih bingung kaitannya dengan mengkreasikan potensi sosial budaya yang ada di desa, monggo, saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mau raise hand boleh, mau pakai chat boleh, saya persilahkan. Mereka apa sudah bisa dipahami atau sudah bisa tertangkap? Nah, kalau masih untuk teman-teman mahasiswa yang mungkin ini hal yang baru, nggak usah khawatir, nggak usah berkecil hati. Nanti di modul itu bisa dipelajari, baik dasar pengetahuannya untuk
mengembangkan inspirasi lebih lanjut, itu juga ada di modul secara lebih sederhana. Nah, nanti bisa dipakai. Kalista Jayaning, silahkan kalau ingin mau sampaikan. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Sebelumnya saya dari kelompok 624 di Bondowoso, Karanganyar. Nah itu kan kami rencananya mengambil tema nomor 13 sama nomor 14 ini. Nah sebenarnya kami sudah survei juga ke desanya dan setelah dilihat-lihat itu jarang ada kegiatan sosial budaya kayak seni-seni gini juga Pak di desanya. Jadi kami juga mengambil banyak kegiatan itu mengenai sosialisasi mengenai sosial gitu Pak. Ada tentang kesehatan mental, ada kesehatan juga. Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Pak? Mungkin ada juga yang berbasis pembuatan video itu. Cuman itu kami masukkan di tema yang nomor 14 Pak. Dan itu nggak sebanyak kegiatan lainnya. Jadi kami lebih banyak kegiatan sosialisasinya itu bagaimana ya Pak? Oke, Menurut terima kasih. Terima kasih Kalista. Jadi teman-teman, sosialisasi itu bagus gitu ya. Sosialisasi bagus, tapi yang jauh lebih bagus adalah apa yang disosialisasikan itu bisa diwujudkan. Diwujudkan oleh siapa? Ya oleh mahasiswa bersama warga. Nah, kalau tadi disampaikan di Karanganyar Bondowoso itu nampaknya kegiatannya belum kelihatan, nilai sosial budaya yang belum kelihatan, ya memang desa-desa biasanya seringkali nggak terlihat. Nah, fungsi kita di sini adalah itu sebenarnya. Nah, kalau nanti dalam proses sudah terjun lapang dan tinggal di lingkungan di desa di situ, saya ngobrol dan segala macam, baru nanti ketemu tuh. Seringkali ketemu sesuatu-sesuatu yang tadi tuh, yang istimewa sebenarnya kalau itu di-create. Nah, supaya apa? Supaya cara kerja kita itu bottom up. Dari apa yang ada, baru kita kreasikan, kita kembangkan jadi sesuatu yang istimewa atau lebih bermanfaat. Jangan saya khawatir kalau yang dilakukan adalah sosialisasi terus-menerus, cara berpikir mereka nanti jadi mengikuti cara berpikir kita. Dan menurut saya, di situ justru tantangan dari ketangguhan desa itu. Proses ini memang proses yang sebenarnya simpel gitu ya. Mengkreasikan banyak hal-hal yang sesuatu yang ada di desa menjadi sesuatu yang menarik untuk menjadi bagian dari kehidupan di desa. Nah, kalau ini terjadi, teman-teman nanti kembali ke Malang, nah proses ini bisa dihidupkan kembali oleh mereka. Nah, sehingga nilai kearifan sosial budaya ini jadi kuat di situ. Dan ini tugas tanggung jawab kita. Karena saya khawatir, tadi yang saya ceritakan di awal tadi penetrasinya tinggi, dan kita pun jadi bagian dari penetrasi itu kampus dengan pengetahuannya dan segala macam. Nah, tapi lupa menyiapkan aspek fundamentalnya, yaitu apa? Nilai sosial budaya yang mereka miliki selama ini yang dari hari ke hari semakin luntur. Jadi, kalau kaitannya tadi dengan kesehatan misalnya, oke, memberikan pelajaran tentang hidup sehat itu seperti apa, sepertinya itu nggak apa-apa sebagai sosialisasi. Tetapi mengkreasikan aktivitas yang sehat bersama-sama dengan warga, itu menjadi lebih penting. Apalagi kalau diikat dengan kebiasaan-kebiasaan dan itu menjadi bagian dari nilai sebenarnya. Nah, ini kalau ditumbuhkan kembali, ini jauh lebih bermanfaat. Jadi pengetahuan itu jadi tidak menguap. Nah, kalau sosialisasikan, ya mungkin pada saat kita mensosialisasikan mereka mengangguk-ngangguk dan sedikit banyaknya paham, tetapi apakah itu dipraktekkan? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, makanya yang paling ideal adalah disampaikan, didiskusikan, kemudian diwujudkan atau dikreasikan bersama mahasiswa bersama warga menjadi praktik yang sesungguhnya, dan pada akhirnya itu melekat, artinya kita menanamkan kebiasaan baik kepada mereka. Dan kebiasaan baik ini bersumber dari mereka sendiri, yang mereka miliki sendiri, yang sebelumnya ada tapi sudah mulai hilang. Ini yang paling ideal. Kira-kira begitu, Kalisa. Nah, monggo nanti proses tematik ini kan nggak kaku ya. Sekarang boleh mengusulkan, boleh ini. Tapi pada saat nanti di lapangan mau melakukan penyesuaian, penggantian, masih bisa. Karena
ketepatan pilihan tema secara clear, secara jelas, dan secara taktis dan dapat diwujudkan itu manakala teman-teman nanti sudah ada di desa secara intensif. Bergaul intensif, mendalami, menyelami desa, baru nanti ketemu sesuatunya. Nah, mudah-mudahan kolaborasi dengan berbagai tema, dengan tema Desa Tangguh berbasis seni budaya ini bisa direalisasikan bersama-sama. Karena ini nilai yang sekarang menjadi tantangan terbesar atas modernitas, atas kemajuan zaman. Kalau ini hilang, desa nanti wajahnya akan beda dan potensi degradasinya akan sangat tinggi. Nampak maju tapi degradatif. Nah, ini yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kita nggak boleh juga menambah dosa. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini bagian kecil, kegiatan kecil, tapi berdampak besar terhadap kehidupan desa. Gitu kali saran saya ya, tetap apapun, jangan bertumbuh pada sosialisasi belaka, berpikirlah lebih kreatif untuk bisa dikembangkan lebih lanjut bersama pihak desa. Begitu kali saran saya. Baik Pak, terima kasih. Mungkin nanti kalau ada program sosialisasi yang digunakan juga saya akan kasih praktiknya juga biar warga desanya lebih Betul. mendapat ilmunya. Makasih Pak. Betul. Ya, terima kasih. Silakan, ada yang lain? Kalau tidak ada, kalau sudah cukup, saya bisa akhiri. Nanti gantian ada satu tema lagi yang akan disampaikan oleh desain pengembang tema yang lain. Kalau dari teman-teman sudah cukup, sudah ditangkap, maksud Pak, dari... Oh, silakan. maaf memotong Pak, saya izin bertanya, ini saya lebih memastikan sih Pak, berarti dari 5 kegiatan itu apa kita harus lakukan secara bertahap dari kegiatan 1 sampai 5 atau memang bisa kami ini memilih mungkin misalnya hanya kegiatan 1 dan 5 seperti itu Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya. Idealnya memang sekuensial ya, supaya tidak prosesnya itu cantik lah kira-kira gitu. Idealnya ya. Tetapi aktivitas yang seperti ini yang non instrumental beda ya, kalau teknik kan instrumental ya. Instrumental artinya begini, ada barangnya. Ini barangnya ya orang itu kan kira-kira gitu. Barangnya itu ya orang itu. Tidak ada prototipenya ya, barang yang kita kembangkan itu ya orang itu. Nah, sehingga meskipun proses sekuensial itu yang paling ideal, tapi ketika teman-teman berada di desa, terus kemudian proses kelima ini dijalankan dengan tidak kaku ya, sangat fleksibel, tidak formal, tapi sebenarnya memenuhi kaidah 5 tahapan itu pun juga bisa saja gitu ya. Jadi teman-teman menangkap 5 tahapan ini jangan terlalu kaku juga. Ini hanya bicara sekuensial untuk membuat kegiatan yang kreatif dan inovatif sehingga desa itu memiliki sesuatu nilai budaya sosial budaya yang kuat yang menunjukkan eksistensi desa itu. Proses ini 5 tahapan ini sebuah sekuensial yang kalau dijalankan step by step akan cantik dan akan terwujud. Tapi kalau dalam proses teman-teman selama beberapa minggu, 6 minggu di sana dan beberapa minggu bisa bersentuhan secara lebih intens untuk mengembangkan, meskipun secara sekuensialnya tidak letterlah mengikuti ini, nah ternyata ini bisa dari sini, bisa saya shortcut ke sini, karena ini bisa saya pastikan seperti ini ya. Pada akhirnya bisa mewujudkan kegiatan akhir gitu. Nggak apa-apa juga kalau menurut saya. Karena apa? Karena objeknya ini atau barang yang kita hadapi ini manusia. Bukan barang benda mekanik yang bisa kita kreasi. Nah, ini artinya kata kuncinya begini, kalau kelompok ini intensif hubungannya dengan warga dan kelompok warga tadi optimal, intensif banget, akrab, asik, nah, gitu. Kemudian proses ini dikembangkan di tengah keasikan hubungan itu dan pada akhirnya terwujud, menurut saya bagus, sah gitu ya. Nah, nanti teman-teman tinggal menstrukturkan saja di tingkat laporan, saya mengerjakan
kalau mengacu pada tema ini sedang berproses di kegiatan ini. Tetapi praktiknya itu sangat fleksibel. Nah, gitu. Karena itu tadi alasannya, barang yang kita kembangkan itu manusia. Makanya tidak bisa kita bikin semekanistis barang mesin, misalnya alat gitu ya. Begitu jawabannya. Jadi monggo nanti ditangkapnya seperti apa, bahwa ini akan diambil 1 sampai 5, 2, 3 dan seterusnya itu menjadi bagian dari satu secara utuh karena tingkat intensitas dengan warga bagus, nggak apa-apa juga menurut saya. Begitu sih. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama. Oke, tidak ada? Ya, kita harus bergantian dengan dosen tema yang lain, pengembang tema yang lain. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dipelajari lewat modul ini. Kalaupun ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, nanti bisa disampaikan lewat panitia dan kita akan memfasilitasi agar proses kegiatan-kegiatan MMD, salah satunya adalah kegiatan Desa Tangguh Berkelanjutan ini benar-benar bisa membantu mewujudkan desa yang tangguh dalam arti yang nyata. Ada sesuatu yang bisa ditunjukkan atas ketangguhan itu, dan ketangguhan yang paling sempurna adalah ketika SDM desanya, warganya benar-benar menjaga lokalitasnya, tapi tidak abai dengan perkembangannya. Nah, inilah penanda desa yang tangguh. Oke, saya kira itu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sukses untuk teman-teman semuanya di lapang. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, saya langsung sambungkan ke dosen pengembang tema selanjutnya. Silakan Mas Fajar, Pak Fajar, kalau sudah hadir, saya persilakan.